Halo sahabat casting mania, berjumpa lagi dengan saya Abing Lur. Kali ini saya ingin berbagi tips cara mengatasi lure jaws yang gagal action. Lure jaws. Jika Anda sudah pernah membuat lure jaws seperti ini, yang pertama diperhatikan adalah bentuk. Seperti di video saya yang sebelumnya, itu bentuknya wajib presisi, artinya simetris. Antara lingkar ini itu wajib sama, tidak boleh miring. Serta ukurannya pun ukurannya wajib seperti yang sudah ditentukan. Nah, tatkala Anda membuat semua itu sudah bagus, artinya ini sudah presisi, ukurannya sudah dapat, tapi lure Anda itu tetap gagal action, itu sebenarnya tidak gagal, atau jangan dibuang. Sayang kalau dibuang. Sudah capek-capek Anda membuat lure, terus Anda buang, sayang. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas tuntas, kenapa sih lure yang saya buat itu sudah bagus tapi actionnya gagal. Nah, di sini saya akan berbagi tipsnya. Yang pertama, jika Anda membuat jaws lure seperti ini, jangan pernah mengisi pemberat pada body. Biasanya ada yang bertanya, Gan, jaws itu pakai pemberat di body enggak? Saya jawab tidak. Jangan pernah, sekali-kali jangan pernah membuat pemberat pada bodinya. Karena saya dulu pernah mengalami membuat jaws dengan mengisi pemberat di body, itu tingkat kegagalannya bisa dikatakan 75%. Setelah saya kaji berulang-ulang, akhirnya saya memutuskan untuk membeli jaws yang ori. Kemudian saya belah, ternyata lure jaws ori itu tidak memakai pemberat pada bagian body. Jadi pemberat itu di mana? Pemberat itu letaknya di hook. Oke. Setelah itu, jika Anda sudah membuat lure jaws dengan bentuk yang bagus tetapi tetap gagal, faktor pertama penyebab seperti saya katakan tadi yaitu bentuk. Kalau bentuk sudah bagus masih gagal juga, itu ini sekrit. Nah, ini sekrit atau rumbai atau karet ya. Ini sangat berpengaruh untuk action jaws itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pemberat di hook. Nah, kenapa saya tadi bilang jangan pernah mengisi pemberat pada body? Karena letak titik pemberat pada jaws ini adalah di hook. Oke, cukup. Nah, saya sambung lagi. Jika tadi actionnya masih gagal, itu terletak kesalahannya pada di sekrit. Pertama, sekrit ini. Kemungkinan sekrit yang Anda pasang di sini itu terlalu sedikit. Biasanya kalau lure lainnya seperti jamprok yang lainnya itu memakai sekrit normal, yaitu ini. Sekrit normal. Ini sekrit normalnya yaitu kita potong sekitar 12 cm. Kita potong, kemudian kita ikat, kita pasang. Itu. Jadi di lure biasa untuk sekrit ini bisa jadi 2 bahkan 3 lure. Tapi pada jaws itu tidak berlaku. Sekrit ini hanya tersisa sekitar 4 cm. Jadi yang lainnya terpakai. Itu dia. Jadi kalau lure Anda gagal, jaws Anda gagal, itu kemungkinan sekritnya terlalu sedikit. Jadi coba tambahi dulu sekritnya. Kemudian Anda coba perbanyak sekritnya, kemudian Anda coba. Kalau masih gagal, berarti pemberat di hooknya kurang. Terlalu sedikit, kurang berat.
Jadi untuk mengatasinya, script sudah ditambah, hooknya pun diperberat. Usahakan kalau Anda membuat JAWS, Anda tes dulu, kemudian celupkan ke air. Nah, JAWS itu dia tidak mengambang, tapi dia akan tenggelam perlahan jika dicelupkan ke air. Nah, analisa saya di sini sebagai pembuat lure, untuk lure JAWS ini sendiri semakin berat pemberat di hook ini, actionnya pun semakin bagus. Itu, oke. Nah, jadi kalau Anda sudah membuat lure JAWS, itu jangan dibuang kalau gagal. Ikuti saran saya yang tadi, saya jamin lure Anda pasti bagus dan tidak gagal lagi. Ini saya di sini buka-bukaan. Nah, itu jarang maker yang mau memberitahu hal itu. Kenapa saya kasih tahu? Karena banyak saya melihat pemula-pemula yang ingin membuat lure sendiri, terutama yang jauh dari tempat jual beli lure. Biasanya mereka malas beli atau online itu malas, jadi mereka buat sendiri. Nah, itu saya berbagi tipsnya seperti itu. Kalau sudah buat bentuknya bagus, masih gagal, perbanyak script, perberat hook, itu saja. Dan jangan lupa jangan menambahkan pemberat di body, cukup titik tumpu beratnya ada pada hook. Itu oke. Oh ya, tadi saya lupa memberitahu, ada juga yang bertanya apakah peletakan kawat ini berpengaruh, entah apa namanya, wire atau apa ya, saya kurang paham juga. Saya sebagai pembuat lure saya bilang kawat saja. Peletakan kawat di depan ini kalau untuk action itu tidak berpengaruh. Oke, tidak berpengaruh. Artinya apa? Saya bilang tidak berpengaruh. Seandainya ini terletak di tengah, itu tidak akan membuat lure ini gagal action. Tapi pengaruhnya pada si pengguna. Kalau letak kawat ini agak ke atas, itu berarti main joran untuk lure ini agak merunduk, agak ke bawah. Tapi kalau letak kawat ini terletak di tengah, itu berarti memainkan lure ini dengan joran agak naik ke atas. Cuman itu saja. Kalau untuk action saya rasa tidak ada pengaruh. Oke. Saya rasa cukup penjelasan saya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua, terutama bagi yang pemula yang baru gabung di channel ini dan baru membuat lure. Semoga sekali lagi video ini bermanfaat. Nah, oke. Tapi sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Semua itu gratis ya bro, jangan pelit-pelit. Karena saya akan selalu memberikan tutorial-tutorial tentang dunia maker. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan cara tekan tombol loncengnya. Oke? Salam joran melengkung.